Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina al-karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan kajian kita yaitu dosa-dosa yang terlaknat atau yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis kitab ini mengatakan nomor 21, wa qad la'anallahu fi kitabihi man afsada fil ard wa qata'a rahimahu wa adahu wa ada rasulah. Ada beberapa dosa dalam satu jumlah kalimat ini. Allah Subhanahu wa taala melaknat dalam kitabnya Al-Qur'an. Yang pertama, orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Lalu juga Allah melaknat orang yang memutuskan tali silaturahminya. Lalu yang ketiga, Allah melaknat mereka yang mengganggu Allah dan mengganggu Rasulnya. Nanti akan ada maknanya satu persatu. Jadi yang pertama, Allah melaknat orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Disebutkan oleh para ulama, membuat kerusakan di muka bumi ini ada dua makna. Yang pertama, membuat kerusakan secara zahir, secara lahiriah, secara konkret, terlihat dengan mata, terdengar dengan telinga. Ya, membuat kerusakan seperti orang-orang yang zalim, memperlakukan bumi Allah dengan tidak semestinya, membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi. Orang-orang yang tidak amanah ketika mengelola buminya Allah Subhanahu wa taala, melampaui batas, menzalimi orang lain, merusak tanahnya orang lain. Ini jelas merupakan salah satu perbuatan, yaitu merusak atau mengadakan kerusakan di muka bumi. Dan makna yang kedua adalah membuat kerusakan di muka bumi secara maknawi, dan ini yang lebih ditekankan untuk dipahami. Ya, Allah melaknat orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi secara maknawi. Apa itu maksudnya? Yaitu ketika seseorang berbuat sebuah kemaksiatan atau dosa, maka dia hakikatnya membuat kerusakan di muka bumi. Bisa jadi kita lihat bumi tetap ada, bumi tetap makmur, tapi secara maknawi ini adalah merusak. Ya. Dan itu telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 41. Allah menjelaskan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah mengatakan telah tampak kerusakan yaitu di daratan dan di lautan, disebabkan oleh apa saja yang mereka lakukan dari perbuatan dosa. Kerusakan ini sebabnya dosa manusia. Allah menjadikan rusak agar mereka merasakan sebab apa yang mereka lakukan, supaya mereka betul-betul rujuk, ingat, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbagai macam musibah yang diterima oleh manusia itu sebabnya pasti dosa. Sebab utama maksudnya. Ada sebab-sebab yang lain
Misalnya hujan terlambat turun, kekeringan, kemudian rusaklah, yaitu hal-hal yang ada di dunia, tanaman mati dan semisalnya. Ini lantaran terlambat turunnya. Dan sebab utama terlambat turunnya hujan sehingga menjadi rusak bumi ini adalah dosanya manusia. Sama dengan ketika hujan kemudian terlalu banyak, akhirnya rusak, banjir, kemudian tanaman menjadi rusak, terendam, harta benda di rumah-rumah ikut hanyut. Ya, dulu ketika tahun berapa itu di tempat kita banjir tiba-tiba satu kota, dan itu menggenang beberapa lama waktunya, cukup lumayan. Maka orang-orang yang punya harta benda merugi. Mereka tidak terpikirkan bahwasanya alat-alat rumah tangga, tempat tidur mereka, kulkas mereka, dan apapun yang disimpan di rumah mereka kena air semua rusak, komputer dan lain sebagainya. Artinya apa? Di sini menunjukkan kepada kita bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi itu sebab utamanya adalah dosa dan kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Lalu Allah mendatangkan banjir, lalu rusaklah apa yang dimiliki oleh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebaliknya, ketika umat manusia bertakwa kepada Allah, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dosa, selalu taat kepada Allah, maka yang timbul bukan kerusakan dunia tetapi makmurnya dunia dan keberkahan dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah ayat Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk suatu negeri, mereka semua beriman dan bertakwa, menjalankan perintah, menjauhi larangannya, ya, semuanya begitu atau mayoritasnya begitu, tidak tampak kemaksiatan, mereka rata-rata taat kepada Allah, amanu, beriman dengan baik, wattaqau, bertakwa kepada Allah, menjalankan syariat. Allah mengatakan la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, akan kami bukakan keberkahan-keberkahan. Di situ disebutkan barakat, bentuknya jamak, artinya berkah tidak satu saja, berkah-berkah yang sangat banyak timbul dari bumi, turun dari langit. Jadi yang muncul dari bumi penuh dengan berkah, yang turun dari langit menjadi berkah, menumbuhkan tanaman, mengairi sawah, mengairi ladang. Kemudian yang tumbuh dari bumi menghasilkan, yaitu hasil panen yang sangat luar biasa. Itu janji Allah. Kapan? Kalau mau beriman dengan baik penduduk negeri itu dan bertakwa. Paling tidak ada tampak kelihatan dosa dan maksiat. Itu biasanya makmur negerinya. Meskipun mungkin secara geografis tanahnya mungkin tandus, tapi ketika dihuni oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka Allah akan membuka berkah. Lihat bagaimana suatu negeri atau kota yang didoakan oleh Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini yang tadinya tandus, kering. Bahkan ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di tempat tersebut, min ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, tidak ada satupun tanaman. Lalu kemudian apa? Nabi Ibrahim berdoa untuk selalu taat dan tidak berbuat dosa, tidak menyekutukan Allah. Anak keturunan juga demikian. Sehingga apa? Sehingga yang ada adalah ketaatan, yang kelihatan adalah ketaatan. Maka negeri tersebut, kota tersebut menjadi kota yang makmur, berkah melimpah, apapun ada dari kenikmatan dunia. Padahal kalau kita lihat saat itu adalah kering, tidak ada tanaman dan semisalnya. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka membuat kerusakan di muka bumi yang harus kita pahami bersama ada dua hal. Membuat kerusakan secara materi, ya, merusak seperti orang-orang yang tidak bertanggung jawab, merusak jalanan, merusak sawah ladangnya sendiri dan lain sebagainya. Ini jarang, tapi ada. Ini termasuk jelas. Yang kedua yang paling penting adalah merusak bumi secara manawi, yaitu berbuat dosa di muka bumi. Itulah sebab rusaknya
bumi, bahkan juga lautan, seperti yang dikatakan oleh Allah dalam surat Ar-Rum tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melaknat orang yang memutus rahimnya. Rahim di sini adalah kerabat yang ada hubungan kelahiran. Paling dekat siapa? Siapa rahim kita yang paling dekat? Orang tua kita. Dan sebaliknya, anak kita. Jadi ke atas orang tua kita, ke bawah anak kita. Itu rahim yang paling dekat dan rahim yang paling wajib dijaga ketersambungannya. Tidak boleh putus. Ya. Kalau sampai putus rahim kita yang paling dekat ini, maka dosanya sangat luar biasa besarnya. Dosanya sangat luar biasa besarnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya sebesar-besar yaitu memutus tali silaturahmi adalah uququl walidain. Dan sebesar-besar menyambung tali silaturahmi adalah birrul walidain. Sekali lagi disebutkan oleh para ulama, sebesar-besar memutus tali silaturahmi adalah ketika seorang itu durhaka kepada orang tuanya. Karena orang tua itu rahim yang paling dekat, yang harus kita sambung, jangan sampai putus. Jadi kalau ada anak putus hubungan dengan orang tuanya secara sengaja maksudnya, maka ini adalah uququl walidain. Ini adalah memutus tali silaturahmi yang paling besar. Ya. Demikian pula sebaliknya. Sebesar-besar menyambung tali silaturahmi adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jadi bakti kita kepada orang tua sama dengan kita ini menyambung tali silaturahmi yang paling kuat. Karena dia adalah orang yang paling dekat dengan kita, penyebab kita berada di dunia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau sampai ada anak bermasalah dengan orang tua sampai tidak bertegur sapa, maka ini menduduki dosa yang paling besar nomor 2. Ya, karena Allah menyebutkan wabil walidaini ihsana, berbaktilah kepada orang tua. Setelah apa? Setelah Allah melarang tentang kesyirikan dan Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah. Maka yang kedua, kita harus berbakti kepada orang tua. Kalau sampai kita tidak baik dengan orang tua, apalagi sampai tidak tegur sapa, naudzubillah min dzalik. Ini dosa besar nomor 2 setelah kesyirikan. Kemudian orang-orang yang dekat dengan kita, siapa yang dekat setelah orang tua kita? Paman-paman kita, saudara kita, ya. Saudara-saudara kita, paman-paman kita, bibi-bibi kita, kemudian anak paman dan seterusnya. Yang lebih dekat hubungannya dengan kita, maka lebih berhak untuk disambung. Oleh karena itu Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya menyambung tali silaturahmi yang hakiki itu, ya, adalah bukan sekedar membalas kunjungan. Kalau itu lumrah, ya. Jadi kalau ada orang dikunjungi, balas kunjungi, wajar. Ya, wajar, dan itu hal yang baik, biasa. Tapi menyambung tali silaturahmi yang hakiki, yang sebenarnya, yang sempurna adalah ketika hubungan kerabat terputus, dia berusaha untuk nyambung. Ya, antum mendengar di daerah kota lain, antum mendengar ada saudara. Kabar-kabarnya ada saudara, dia masih kerabat, mungkin anaknya sepupu, ya, atau mungkin saudaranya kakek. Kadang-kadang terputus sudah, saudara kakek sudah terputus kadang. Maka itu silakan dicari, kemudian disambung kembali, maka pahalanya luar biasa. Termasuk menjalankan perintah Allah yang kedua setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu termasuk dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa sengaja memutuskan tali kekerabatan. Orang-orang yang ada kaitan hubungan kelahiran, orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita, kakak kita, adik kita, paman kita, bibi kita, ya, saudaranya paman kita, itu termasuk rahim. Bahkan para ulama sebagian mengatakan tidak ada batasan. Yang penting masih nyambung kerabat kelahiran, ya. Bahkan andaikan kakeknya ini dilihat, kakeknya keberapa ke atas itu masih kita tahu, maka itu wajib disambung. Karena itu juga termasuk rahim, yaitu hubungan kekerabatan karena kelahiran. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mengganggu Allah dan Rasulnya. Ini salah satu dosa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab akhir-akhirnya. Allah mengatakan innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengganggu Allah dan Rasulnya, maka Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat kelak. Satu. Yang kedua, Allah menyiapkan buat mereka azab yang sangat hina, yang menghinakan dirinya. Dua hukumannya, dilaknat oleh Allah dunia akhirat, kemudian dia disiksa di dalam neraka. Kenapa demikian? Karena mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna mengganggu Allah dan Rasulnya? Pertama, mengganggu Allah ini ada beberapa makna yang disampaikan oleh para ahli tafsir. Mengganggu Allah, apa sih artinya mengganggu Allah itu? Masa Allah diganggu? Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan sendiri dalam beberapa hadis qudsinya, ada hamba yang mengganggu Allah. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala kemudian merasa sempit dan sebagainya? Tentu saja tidak. Allah yang berkuasa, ya, Allah yang menghendaki semuanya. Tapi ini perbuatan hamba kadang-kadang melampaui batas, mengganggu Allah. Yang pertama, termasuk dosa yang dikatakan sebagai mengganggu Allah, yang pertama adalah kekufuran. Jadi kalau orang itu kufur, ya, itu mengganggu Allah. Meskipun Allah tidak merasa terganggu atau tidak merasa sempit, ini lain urusannya. Tapi orang yang ingkar kepada Allah itu sudah mengganggu Allah. Ya. Termasuk diantaranya yang disebutkan oleh para ulama adalah menisbatkan pembantu kepada Allah. Ada orang mengatakan, oh Allah itu butuh pembantu, ya, sahibah, ya, yang membantu urusan Allah, mengurusi urusan Allah. Lalu mereka menyematkan malaikat itu adalah Allah membutuhkan mereka. Kalau enggak ada para malaikat maka Allah akan kesulitan. Ini termasuk mengganggu Allah. Kemudian juga menisbatkan anak kepada Allah, ya. Padahal Allah mengatakan lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak dilahirkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyarika ilai, dan juga mengadakan tandingan-tandingan selain Allah. Jadi mereka atau orang-orang yang musyrik, mereka melakukan peribadatan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dalam berbagai macam ibadahnya atau salah satu dari ibadah mereka. Maka ini termasuk mengganggu Allah. Wa wasafahu bima la yaliqu bih, atau memberikan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Ada sifat tidak layak bagi Allah disematkan kepada Allah. Ya, ta'ala Allahu amma yasifun. Allah Maha tinggi, Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Sifat-sifat seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dalam Quran disebutkan yadullahi maghlulah, tangannya Allah terbelenggu. Ada lagi orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah, Isa Al-Masih adalah anak Allah, Tuhan anak. Ini semuanya termasuk perkataan-perkataan dan keyakinan yang mengganggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu anak perempuannya Allah, ya, yang membantu Allah dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang mencela, mencaci massa. Ini termasuk mengganggu Allah. Dikaitkan dengan hal ini, siapa saja yang mencela ciptaan Allah, berarti dia mencela Allah dan itu mengganggu Allah. Makanya hati-hati kalau bertengkar dengan orang, jangan sampai mencela fisik, karena itu buatan Allah. Kalau kita mencela fisik orang lain, berarti kita mencela penciptanya, dan itu termasuk mengganggu Allah. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, meriwayatkan hadis ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yu'dhini ibnu adama yasubbud dahr wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Hadis ini riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala,
anak Adam itu mengganggu aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mencela atau mencaci masa. Ya, kalau dapat musibah, ini masa yang buruk, kayak gitu contohnya. Ya, ketika dia dapat celaka, dia lihat, dasar hari yang buruk, hari yang hari yang apes dan semisalnya. Ini mencela masa, tidak boleh. Jadi tidak ada kaitan dengan nama hari, tanggal dan lain sebagainya. Seperti keyakinan sebagian orang, hari-hari tertentu itu adalah hari yang penuh dengan malapetaka. Ya, hari Selasa itu ada sebagian keyakinan masyarakat kita, hari Selasa ini hari yang menakutkan. Jadi kalau memulai sesuatu, jangan sampai hari Selasa. Karena apa? Karena itu hari yang banyak apesnya. Jadi kalau memulai pekerjaan, Senin. Kalau luput Senin, jangan Selasa, mundurkan Rabu sekalian. Kenapa demikian? Karena Selasa itu hari yang menakutkan bagi mereka. Ini pun termasuk juga mencela masa. Ya. Kemudian juga tidak hanya hari, tanggal juga demikian. Masyarakat kita masih ada yang menganggap angka-angka tertentu itu mendatangkan malapetaka. Seperti angka 13 atau 12? 12. Iya betul. 13 atau 12? 13. Baik. Jadi kalau ada 13, angka 13 itu sial. Ya. Dan itu bahkan di kota-kota besar pun itu diberlakukan. Sehingga ada hotel-hotel ya. Hotel-hotel itu kalau ada tingkatnya itu sampai lebih daripada 10, itu angka tersebut dihindari. Jadi kalau ada lantai 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12, waktu 13 itu bukan 13. Tapi apa? 12B. Padahal sama saja. Itu 13 hakikatnya. Iya kan? Begitu pula rumah, kalau pas urutannya biasanya kaplingan begitu ya. Itu kaplingan itu nomor 13 itu dikosongi. Ya, dibuat fasum. Ini juga termasuk mencela masa. Ya. Jadi kalau antum melihat ada rumah atau kaplingan nomor 13 itu biasanya murah itu. Lebih murah dari yang lain. Ini kalau ada keyakinan demikian, beli aja antum, enggak apa-apa. Ya. Kenapa demikian? Ya ini keuntungan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya kepada keburukan-keburukan yang dibawa oleh masa gitu loh. Dan masih banyak lagi bulan tertentu seperti bulan Muharram ini, ya. Orang-orang masih menganggap ini adalah bulan sial. Makanya enggak ada orang mantu sekarang ini. Ini bulan apa ini? Muharram. Jarang orang mantu. Ya kan? Tapi kalau sudah bulan besar, di mana-mana mantu. Sampai kalau kadang-kadang satu gang itu ada 3-4 terop. Ya. Pernah kita melewati sebuah jalan, ya tidak terlalu besar. Karena kita harus menuju masjid yang ada di dalam kampung. Itu waktu bulan besar itu terop itu banyak sekali. Kita mau masuk diadang, dibelokkan. Dibelokkan di situ ada lagi terop, belokkan lagi semakin jauh. Tidak jadi ngaji, terlambat. Nah, kalau gini siapa yang dolim? Ya, yang bikin terop di jalan, kan gitu. Itu jalan itu haknya manusia yang berjalan, bukan haknya pemilik rumah yang bikin terop. Dan ini termasuk kedoliman. Membuat terop di jalan umum itu termasuk kezaliman, kecuali dapat izin dari orang-orang yang memakai jalan. Bisa nggak kira-kira minta izin kepada orang yang memakai jalan? Nggak bisa. Itu jalan umum. Kecuali kalau jalan khusus perumahan itu minta izin kepada ketua RT atau mungkin di situ yang dijadikan sebagai umdah atau pihak yang berwenang di situ. Ya, diizinkan tidak mengapa, tapi kalau jalan umum tidak boleh. Ini zalim. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, anak Adam itu mengganggu aku dengan mencela masa-masa yang tertentu, waktu-waktu tertentu dianggap ini sial. Ini mencaci, mencela masa. Dan akulah yang menciptakan masa itu, aku yang membolak-balik malam dan siang, kata Allah Subhanahu wa taala.
Jadi masa itu ciptaanku, waktu itu ciptaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mencela, mencaci masa, waktu, maka kalian berarti mencela aku yang memutar waktu, yang mengatur waktu. Ya. Sama dengan apa? Sama dengan kita mencela makhluk Allah. Jangan dicela. Seburuk bagaimanapun makhluk Allah, maka jangan sekali-kali dicela. Karena Allah menciptakan makhluknya tidak sia-sia. Termasuk antum melihat binatang, mungkin antum menganggap itu buruk, jangan dicela. Ya, karena mencela makhluk berarti mencela Sang Khalik. Kita pun juga demikian. Kalau kita membuat produk tertentu, ya, atau karya tertentu, lalu kemudian kita perlihatkan kepada teman kita, ada orang mengatakan, jelek ini, bagaimana rasa kita? Nggak nyaman, terganggu. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak ada tandingannya. Dan Allah sendiri yang mengatakan dia merasa terganggu atau terganggu dengan atau diganggu oleh perbuatan-perbuatan manusia seperti ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimah, itulah makna mengganggu Allah dengan kekufuran, kesyirikan dan semisalnya, dan juga dengan mencela makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun mencela Rasulullah yang dilaknat juga oleh Allah adalah mencela keputusan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya juga, lalu kita ini mencela, ya, tidak terima, apalagi sampai menjelek-jelekkan, membanding-bandingkan dengan yang lebih baik katanya, padahal nggak ada yang lebih baik dari hukumnya Allah dan Rasulnya, maka ini juga termasuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu di perang Mu'tah itu perang-perang yang akhir-akhir, ya. Itu sekitar tahun 8 sampai 9 Hijriah. Itu ada perang Mu'tah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk panglima perang anak muda yang umurnya belasan tahun. Ya. Siapa dia? Siapa kira-kira? Usama bin Zaid bin Harithah. Usama bin Zaid bin Harithah. Anaknya siapa? Ya, anaknya Zaid bin Harithah. Ketika Rasulullah SAW menunjuk panglima perang dalam perang Mu'tah ini seorang anak muda 18 tahun. Kira-kira 18 atau 17 gitu. Memimpin pasukan besar. Di dalam pasukan itu ada sahabat-sahabat senior, kalau kita boleh katakan senior. Siapa itu? Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang lainnya tentu saja. Tapi yang ditunjuk oleh Rasulullah malah anak muda. Ya. Dan tentu saja Rasulullah menunjuk bukan karena hawa nafsu, ya, bukan karena pilih kasih. Karena memang Usama bin Zaid saat itu memang berhak, layak, memang dia hebat. Bayangkan umur 18 tahun bisa ngalahkan yaitu para tentara-tentara yang hebat, yang sudah berumur banyak, yang senior, yang sering mengikuti perang, dikalahkan oleh Usama. Dan itu ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Ya, ini pemuda. Dan ini sangat luar biasa, peran pemuda untuk Islam sangat luar biasa zaman dahulu, zaman Rasulullah. Nah, sekarang kan enggak, berkutat pada HP, main game dan lain sebagainya. Umur-umur sekian masih, ya, baru ketika umur-umur 25 bingung sudah baru cari kerjaan, ya, kemudian ingin menikah dan semisalnya. Tapi kalau zaman Rasulullah SAW, mereka-mereka yang masih muda berjuang untuk Islam. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ditunjuk oleh Nabi Usama bin Zaid sebagai panglima perang Mu'tah, maka ada orang-orang yang mencela keputusan Rasulullah. Bagaimana ini? Di sana ada Abu Bakar, Umar, orang-orang senior, orang-orang yang sudah tua, berpengalaman banyak. Kemudian dijadikan sebagai tentara biasa, yang diangkat oleh Nabi adalah Usama, anak muda yang mungkin pengalamannya belum banyak. Maka Rasulullah SAW marah, dan Rasulullah mengatakan, mereka telah mengganggu aku, kata Rasulullah SAW. Nah, para ulama mengatakan ternyata Rasulullah menunjuk Usama ini bukan karena pikiran semata, tapi memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kemudian Allah memenangkan peperangan di tangan Usama ibnu Zaid ibnu Harithah yang dipimpin dengan
penunjukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya wala'ana man katama ma anzalallahu subhanahu minal bayyinati wal huda. Di antara yang dilaknat juga adalah yaitu dosa orang-orang yang menyembunyikan apa saja yang diturunkan oleh Allah berupa bukti-bukti yang nyata dan petunjuk. Maksudnya di sini menyembunyikan dalil, ayat-ayat Quran. Dan juga termasuk dalil adalah hadis-hadis Rasul, disembunyikan. Apa ada sih orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah itu? Jawabannya ada. Allah sendiri mengatakan, ya, di dalam Al-Quran Allah mengatakan innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Surat Al-Baqarah ayat 159. Jadi ayat ini subhanallah menjawab pertanyaan, apa ada orang ngerti dalil, orang ngerti ayat, orang ngerti hadis, kemudian tidak disampaikan, disembunyikan sengaja, ada enggak? Ini buktinya. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah yang diturunkan berupa dalil-dalil, petunjuk-petunjuk, padahal sudah dijelaskan kepada manusia, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sudah dijelaskan, tapi disembunyikan. Maka mereka adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh siapapun yang akan melaknat dia. Malaikat, manusia nanti melaknat juga. Nah, sekarang bagaimana orang itu menyembunyikan ayat? Biasanya disebutkan oleh para ulama ada dua motif orang itu menyembunyikan ayat, menyembunyikan hadis yang sahih. Yang pertama adalah talabur rishwah, orang yang sengaja mencari rishwah. Apa rishwah itu? Suap. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mengambil keputusan, ya, hakim, qadhi, atau wakil-wakil rakyat yang memang mengambil keputusan, ya, atau mereka para pemimpin, wakil-wakilnya, pokoknya pengambil kebijakan, ya, mestinya dia menyampaikan ini halal atau haram, disembunyikan. Supaya apa? Supaya mendapatkan imbalan, pemberian. Diberikan, diem, tidak usah ngomong, ya. Lalu bahkan kadang-kadang selain dia menyembunyikan ayat-ayat Allah, ditambah dengan apa? Fatwa, ungkapan, kemudian keputusan yang bertolak belakang dengan ayat Allah. Kadang-kadang seperti itu. Dapat rishwah, dapat uang suap, disembunyikan ayat Allah untuk melegalkan suatu perbuatan tertentu, menghalalkan sesuatu yang haram. Ini menyembunyikan ayat. Orang seperti ini dilaknat. Lalu yang kedua, talabu ridha al-makhluk. Yang kedua motifnya adalah mencari keridhaan manusia supaya orang senang. Ya. Ini biasanya bukan hakim tapi mufti. Ya, atau orang-orang yang menyampaikan agama, juru dakwah. Juru dakwah ketika di hadapannya ada permasalahan yang digandrungi oleh manusia, dia tidak mau menyampaikan padahal itu haram. Ini contoh. Atau mungkin ditanya orang, apa hukumnya demikian? Karena umumnya manusia melakukan hal tersebut, maka dia tidak mau menjawab, atau dia sembunyikan, atau dia membalik, yaitu jawabannya halal, padahal itu adalah haram. Ya, tidak disampaikan tentang ayat-ayat Allah yang melarang akan hal itu. Orang seperti ini dosanya luar biasa, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ridhonya manusia, orang atau manusia senang dengan kita tidak mungkin semuanya. Bagaimanapun kondisi kita ya, baik sebaik apapun, maka pasti ada orang yang tidak suka. Kebalikannya juga demikian.
bagaimanapun kondisi kita, seburuk apapun kondisi kita, pasti ada orang yang tidak suka dengan kita. Jadi kita ini bisa memilih sebenarnya. Kita mau jadi orang baik, ada orang yang gak suka. Kita mau jadi orang gak baik, ada juga orang yang gak suka. Pertanyaannya sekarang, kalau kita menjadi orang yang tidak baik, banyak mana yang suka atau gak suka? Belum tentu. Tergantung kondisi. Kalau kondisi kebanyakan orang itu rusak, maka yang lebih banyak suka kepada orang yang rusak. Ya. Tapi kalau kebanyakan orang itu masih baik, maka tetap ada orang yang tidak suka, tapi sedikit atau minoritas. Tapi di sini yang kita tekankan bahwasanya bagaimanapun kondisi kita, itu pasti ada orang yang tidak baik, tidak suka dengan kita. Tapi ingat, itu di dunia. Ya. Kalau di akhirat nanti, maka di situ akan terbukti. Kita baik di dunia, menjadi orang baik di dunia, maka di akhirat nanti semua makhluknya Allah suka kepada kita. Ya. Suka kepada kita. Semua. Yang tadinya di dunia suka, tidak suka, akhirnya suka. Tapi kalau kita tidak menjadi orang baik di dunia, maka di akhirat kelak semua membenci kita. Baik yang tadinya suka atau yang tidak suka. Bahkan kawan kita di dunia sama-sama buruk, itu akan memusuhi kita di akhirat kelak, menyalahkan kita. Nah, tinggal pilih sekarang, mau baik atau mau buruk. Kalau baik, ya ada yang gak suka dengan kita, tapi sebentar, di dunia saja. Di akhirat semua berubah menjadi baik kepada kita. Kalau kita menjadi orang yang gak baik, kita di dunia ada yang gak suka. Pasti yang gak suka orang-orang baik. Kalau kita jadi orang gak baik. Kemudian di akhirat ditambah lagi, yang tadinya baik atau gak baik dengan kita saat kita buruk di dunia, semuanya menjadi benci kepada kita. Dan kebencian itu di akhirat, bukan di dunia, lama waktunya, bahkan abadi selama-lamanya. Maka itu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Ya, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ini kalimat Zahabiyah namanya, yaitu ungkapan kalimat yang luar biasa ini. Hikmah, kalimat hikmah. Ridhonya manusia atau semua manusia, ya, itu adalah suatu tujuan yang tidak mungkin dicapai. Jadi kalau kita ingin semua orang suka kepada kita, mustahil. Dengan berapapun kita bayar, masih ada orang-orang yang gak suka. Ya. Baik. Kemudian waridhallah ghayatun la tutrak. Berbeda dengan ridhonya Allah, maka itu sebuah tujuan yang tidak boleh ditinggal, harus dicari. Harus dicari. Kalau ridhonya Allah harus dicari. Kemudian la tutrak. Nah, fatruk ma la yudrak wa adrik ma la yutrak. Kata beliau, maka tinggalkan sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Apa tadi? Ridhonya manusia. Semua orang suka kepada kita, tidak mungkin. Tinggalkan sudah. Yang penting Allah. Dan kejarlah apa yang tidak boleh ditinggal. Apa itu? Ridhonya Allah. Ya. Dan ridhonya Allah itu, kalau kita diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nanti di akhirat semua akan ridho kepada kita. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridho di dunia, kita mencari ridhonya manusia, disuka orang, tapi Allah marah, maka gak ada gunanya semua yang kita miliki. Nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan murka kepada kita semua. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita skor untuk adzan Isya, dan kita akan lanjutkan berikutnya tentang dosa-dosa yang dilaknat setelah adzan Isya. Silakan, Allahu a'lam. أشهد أن لا إله إلا
Kita sambung kembali. Ada beberapa hal yang mungkin kita lewatkan saja karena sering kita sampaikan juga, seperti misalnya masalah dilaknatnya laki-laki yang menyerupai wanita, ya. Kemudian juga menuduh orang baik-baik berzina, itu juga termasuk dilaknat. Kemudian yang terakhir kita bacakan di sini, wala'ana ar-rashi wal murtashi wa huwal wasitatu fir rishwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melaknat ar-rashi, pelaku rishwah, wal murtashi, dan yang dirishwah, yaitu penyuap dan yang disuap. Disebutkan oleh para ulama, rishwah itu artinya adalah rishwah ma yu'ta li raddil haqqi au ihqaqil batil. Jadi memberikan sesuatu, harta biasanya, ya, memberikan harta kepada seorang, tujuannya salah satu dari dua perkara. Bisa jadi untuk menolak kebenaran, jadi agar tidak disampaikan, agar tertutup kebenaran ini, atau mewujudkan kebatilan. Jadi supaya kebatilan dimenangkan, supaya kebatilan dimunculkan, yang benar ditutup dengan membayar. Maka ini termasuk rishwah, dan itu pelakunya dilaknat, baik yang ngasih maupun yang dikasih. Ikhwan fillah azakumullah. Kalau kita berbicara tentang rishwah, maka Rasulullah sendiri dalam sebuah hadis yang sahih, la'ana Rasulullah rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat pelaku suap dan yang menerimanya. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Nah, sekarang ada hal yang mirip tapi hukumnya berbeda jauh, 180 derajat. Kalau rishwah itu haram, maka lawannya rishwah atau yang semisal dengan rishwah malah dianjurkan. Apa itu? Hadiah. Ya. Jadi rishwah, suap menyuap atau menyuap itu haram, dilaknat pelakunya. Kalau hadiah itu malah dianjurkan dalam Islam. Apa enggak sama? Ya jelas enggak sama. Bedanya sangat jauh. Kita bisa menarik beberapa perbedaan. Kita sebutkan di antara perbedaan menyuap dengan memberi hadiah. Tadi kita katakan hukumnya berbeda. Suap menyuap haram, dilaknat. Hadiah sunnah. Jadi kita ngasih hadiah kepada orang sunnah. Nah, di antara perbedaannya adalah rishwah itu sebab permusuhan. Rishwah sebab permusuhan. Sementara hadiah sebab rasa saling suka. Makanya Rasulullah mengatakan tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya saling suka. Ya. Antum coba, ada orang antum kenal biasa sama kita, cuek. Tiba-tiba antum kasih hadiah. Apa saja hadiahnya? Pulpen kah? Enggak usah mahal-mahal. Pulpen atau mungkin makanan, ya. Berubah dia. Dia merasa suka. Lalu dia akan membalas. Kita pun juga merasa senang karena memang saling membalas hadiah ini diperintahkan dalam Islam. Tapi kalau rishwah itu sebab permusuhan. Orang yang memberi rishwah itu dalam hatinya ngancam, awas. Kalau engkau tidak turuti aku, awas nanti. Ya. Kebatilan yang diwujudkan atau kebenaran yang disembunyikan, itu yang dituntut. Ini bedanya. Kemudian yang kedua, rishwah
itu dilakukan sembunyi-sembunyi, takut kelihatan orang, berarti itu rishwah. Yang ngasihnya pakai disembunyi-sembunyikan, nah, itu tanda-tanda rishwah. Tapi kalau hadiah terang-terangan dikasih pakai tas, ya, ada makanan dikasihkan ini loh, terang-terangan, maka ini ciri-ciri hadiah. Tapi kalau jangan bilang siapa-siapa, maka ini tanda-tanda rishwah. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya termasuk cirinya dosa itu adalah yang membuat rasa takut dalam hati dan takut diketahui orang lain. Itu tanda-tanda dosa. Dan itu ada pada suap menyuap. Kemudian ikhwana fiddin, a'azzakumullah, rishwah itu pertanda orang itu memiliki sifat bakhil. Karena dia tidak akan ngasih kecuali terpenuhi keinginannya. Sedangkan orang yang ngasih hadiah ini tanda orang dermawan. Dia tidak mengharap apa-apa kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di antara bedanya, orang yang memberi rishwah, suap menyuap, itu orang yang biasanya tidak ikhlas karena ada keinginan tuntutan yang diharapkan. Ya, daftar jadi PNS, bayar sekian, pasti ada keinginan harus jadi. Kalau orang ngasih hadiah sudah ikhlas karena Allah, bagaimanapun kondisi dia, Allah Subhanahu wa ta'ala yang membalas. Jadi kalau kita memberi hadiah tapi mengharap balasan, ini tanda-tanda gak ikhlas. Kalau kita kasih hadiah orang kemudian dia membalas, kita terima, itu sunnah. Tapi jangan berharap dibalas apalagi lebih besar. Karena ada larangan wala tamnun tastakfir. Jangan memberi berharap lebih banyak. Jangan. Itu nanti jadi rishwah meskipun awalnya hadiah. Jadi orang yang memberi tanpa mengharap imbalan apa-apa, tidak mendapat keuntungan dari hadiah itu, maka itu adalah hadiah ikhlas. Tapi kalau memberi berharap keuntungan, materi dan lain sebagainya, ini tanda-tanda rishwah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan juga oleh para ulama bahwa pelaku rishwah itu mendapatkan keburukan. Tadi sudah permusuhan, saling mengancam. Coba kalau dikasih rishwah kemudian dia tidak mendapat keinginannya, langsung jadi musuh yang dikasih tadi. Kemudian doa akibatnya tidak dikabulkan gara-gara suap menyuap. Kenapa demikian? Karena apa? Karena Allah melarang wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian itu makan harta saudara kalian dengan cara yang batil. Termasuk diantaranya adalah suap menyuap. Suap menyuap kezaliman, perbuatan dosa. Ingat, ada orang meminta-minta kepada Allah, mengangkat tangannya, tidak diterima permintaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa ghudhiya bil haram. Bahkan wa malbasu haram, fa anna yustajabulah. Makanannya haram, minuman haram dari hasil suap menyuap. Pakaian yang dikenakan dari hasil haram, maka bagaimana mungkin diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab suap menyuap kacau urusan. Yang diangkat, yang diletakkan jadi pemimpin, yang diletakkan sebagai pemangku jabatan dan sebagainya, orang-orang yang ngasih fulus, padahal dia tidak berhak, dia tidak ahli. Ya, yang ditempatkan adalah yang ngasih banyak. Maka akhirnya kacau urusan. Dan ini salah satu tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau urusan umat ini sudah diserahkan kepada orang yang tidak ahli, maka tinggal menunggu kehancurannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu pengecualian yang disebutkan oleh para ulama, suap tapi dia dimaafkan. Apa itu? Orang-orang yang memberi tujuannya adalah mengambil haknya dia atau mencegah bahaya dengan membayar. Bukan untuk melegalkan yang batil, bukan untuk menutup kebenaran, bukan. Kalau ini suap jelas haram, dilaknat. Tapi dia memberi dua tujuannya atau salah satunya. Apa itu? Dia mengambil haknya, memang hak dia. Atau apa? Kalau nggak gitu apa? Mencegah kemudaratan pada dirinya. Contohnya begini, ada seorang mendaftar PNS, jalurnya resmi, ya ujian, kemudian dia diterima, masuk.
Tapi SK-nya ditahan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. SK hak siapa? Sudah SK ini. Haknya orang yang diterima menjadi PNS tadi. Maka dia minta, ayo kasih misalnya 10 juta. Kalau enggak 10 juta enggak keluar SK. Maka di sini boleh membayar. Karena apa? SK itu sudah menjadi hak dia. Karena kezaliman dia harus membayar. Maka di sini para ulama mengatakan yang dosa adalah yang ngambil, yang membayar tidak. Asalkan apa? Asalkan untuk mengambil hak atau mencegah mudarat. Dan ini ada dicontohkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya. Jabir bin Zaid dan Asy-Sya'bi mengatakan la ba'sa lil mu'ti ar-rishwata liddifa' an nafsihi wa malihi idza khafa dzulma 'ala nafsihi. Tapi satunya lagi Ibnu Mas'ud, ya, dalam sebuah hadis disebutkan kana fil habasyati fa'ata dinaraini lil jawazi fit tariq. Dulu Ibnu Mas'ud, jadi ketika masuk suatu negeri Habasyah, jadi di masa sahabat itu pernah terjadi di Habasyah itu banyak perampokan. Ya. Ada satu jalan yang masuk ke negeri Habasyah, orang yang lewat dibegal, dirampok, dimintai uang, baru boleh masuk ke Habasyah. Nah, Ibnu Mas'ud saat itu memang ada kepentingan ke Habasyah. Maka kemudian dia melihat ada begal yang menghadang, langsung dikasih uang. Gak urusan, langsung dikasih uang, lewat. Kemudian teman-temannya Ibnu Mas'ud bertanya, wahai Ibnu Mas'ud, itu kan rishwah, dilaknat engkau nanti. Dia mengatakan, innamal itsmu 'alal qabid dunad dafi'. Oh, kama qala radhiyallahu anhu. Yang dosa yang ngambil kalau seperti ini. Ya. Yang ngasih tidak dosa. Karena ini apa? Ini untuk mengambil hak. Jalan ini hak saya lewat ini hak. Maka saya bisa lewat dengan membayar, ya sudah, dia yang dosa. Atau ketika apa? Ketika mencegah mudarat. Dikatakan oleh Sya'bi, tidak mengapa membayar suap untuk apa? Untuk mencegah mara bahaya yang terjadi pada dirinya atau hartanya, kalau memang dia takut kezaliman yang akan menimpa dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah pembahasan kita yang terbagi menjadi 3 bagian. Semuanya adalah dosa-dosa yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah kita sudah selesaikan. Pertemuan berikutnya insyaallah kita akan membahas pasal berikutnya, al-ma'asi sababun lihirmati da'watir rasul wal malaikah. Dosa dan maksiat sebab tidak dikabulkannya doa Rasulullah dan para malaikat untuk kita. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.